kesempatan kali ini saya diminta atau diperintahkan untuk mengisi 5 jam pelajaran. Sebenarnya ini praktek ya teman-temannya, nanti teman-teman praktek pada saat penyusunan dan gimana sih cara menyiapkan laporan Andalalin tersebut, yang rencananya ini pada tanggal 15 September dari jam 14.30 sampai jam 17.00. Jadi ada 2 hari nanti kita penyusunannya. Pertama sore hari, yang kedua itu pada pagi hari. Dari jam 14 sampai 30 berarti berapa tuh? 17 kurang 14 berarti sekitar 3 jam. 3 jam kurang 30, 2,5 jam. 2,5 jam sama 2 jam 45 menit ya. Berarti hampir 4 jam 45 menit. Adapun nanti materi yang disampaikan adalah sifatnya online atau Zoom meeting ya. Oke Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Bapak Ibu peserta diklat. Ya Pak, kita akan di sini nih akan fokus pada 2 aspek krusial. Jadi teman-teman bisa menerima bimbingan penyusunan dokumen Andalalin, yaitu finalisasi dokumen laporan Andalalin dan persiapan untuk presentasi seminar. Tujuan akhir dari kegiatan ini atau materi ini untuk membekali Bapak Ibu agar dapat menyusun dokumen Andalalin. Menyusun dokumen Andalalin yang komprehensif dan memenuhi standar ya Pak. Jadi ada aturannya memang, serta mampu menyajikan secara meyakinkan dalam forum seminar. Nah, Bapak Ibu di sini kan sebagai tenaga ahli penyusun Andalalin kan, Bapak Ibu diharapkan memiliki keahlian yang profesional dan memberikan saran dan pendapat untuk penyusunan dokumen ini, yang pada akhirnya nanti akan memerlukan sertifikat kompetensi penyusun dokumen Andalalin. Jadi seminar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau integral dalam pengembangan kompetensi Bapak nanti Bapak Ibu sekalian dalam mendapatkan sertifikat kompetensi Andalalin. Oke, kita masuk pada sesi pertama. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini akan praktek pembuatan dokumen laporan analisis dampak lalu lintas atau Andalalin. Jadi karena mengingat sesi ini praktek ya, kita langsung aja membahas. Bapak Ibu sendiri sudah punya belum dokumen Andalalin yang akan kita praktekkan? Jadi karena sifatnya 4 jam, Bapak Ibu kalau belum punya boleh minta ke rekan ataupun ke peserta lainnya. Kalau belum punya ya Bapak susun dulu sebisa mungkin ya. Jadi salah satu dari yang harus Bapak lakukan adalah menyusun dokumen Andalalin ini, karena apa? Bapak Ibu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, terutama merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Apa sih yang perlu kita review dari struktur laporan yang terkandung atau yang sesuai dengan PM 17 tahun 2021? Jadi gini ya Bapak Ibu, mohon izin. Jadi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas ini yang diserahkan harus memuat paling sedikit apa aja. Pertama, perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas. Jadi perencanaan ini isinya apa sih? Yang poin pertama menjelaskan rencana pembangunan baru atau pengembangan. Jadi Bapak Ibu akan menganalisis pembangunan baru atau pengembangan. Jadi bangunan yang sudah ada dikembangkan, atau dari lapangan kosong Bapak ingin membangun, Bapak Ibu akan membangun pembangunan baru. Nah, itu perlu dipastikan. Yang kedua, dokumen itu tentunya mencakup wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan Bapak Ibu atau
yang rencana dibangun ini cakupan wilayah kajiannya mana saja. Yang ketiga, di bagian perencanaan dan metodologi ini ada yang namanya menguraikan karakteristik dan intensitas dari tata guna lahan tersebut. Jadi tata guna lahan yang saat ini seperti apa, maupun kondisi yang nanti akan mendatang itu kira-kira akan dibuat apa di sekitarnya, atau tata guna lahannya akan dibuat apa. Terus setelah itu Bapak Ibu tolong disajikan ya Bapak Ibu metode analisis bangkitan, tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pembebanan jaringan ya. Terus serta kebutuhan pengumpulan data lalu lintas, terus tetapkan juga tahun dasar nih yang dipakai pada saat analisis dari data andalan tersebut. Yang berikutnya di poin 1 masih menentukan periode analisis ya, paling sedikit itu 5 tahun ke depan ini sejak operasional ini perkembangan lalu lintas akan seperti apa. Nah, seperti itu ya Pak, Bapak Ibu. Berikutnya, gambaran metodologi penyusunan dokumen andalalinnya itu seperti apa. Jadi secara umum Bapak lihat susunan metodologinya apa, mulai dari pengumpulan data sampai analisis sampai mengeluarkan hasil. Oke, berikutnya kita masuk ke kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini atau existing. Jadi di sini Bapak Ibu tolong dibuat di dalam dokumen itu ada deskripsi kondisi prasarana jalan. Prasarana jalan ini baik geometrik jalannya, terus perkerasannya harus Bapak tahu, terus dimensi potongan melintangnya seperti apa, terus fungsi jalannya itu jalan apa, kolektor kah, arteri kah, terus status jalannya itu apa, status jalan milik negara nasional, provinsi atau kabupaten, dan kelas jalannya. Jadi kelas jalan ini untuk mengetahui bahwasanya kendaraan apa sih yang boleh lewat, tonase yang diperbolehkan untuk kendaraan yang melewati kendaraan jalan tersebut, dan perlengkapan jalannya apa saja yang ada di saat kondisi existing itu. Ya, gitu ya Pak. Terus yang kedua, kondisi existing ini berikutnya Bapak harus ada menganalisis kondisi lalu lintas existing, volume lalu lintas histori. Jadi maksudnya apa? Dari volume lalu lintas, gerakan membeloknya seperti apa, tundaannya jika ada simpang di situ ya Pak, terus panjang antrian, terus kecepatan rata-rata kendaraan di sana, terus waktu perjalanan kendaraan, okupansi ke jalan, terus tingkat pelayanan, terus adanya pejalan kaki dan pesepeda. Bapak harus menyampaikan di dalam dokumen andalan tersebut ya. Terus juga Bapak Ibu harus menganalisis kondisi angkutan jalan di sana. Ada nggak trayeknya? Terus trayeknya itu faktor muatnya berapa? Faktor keterisian dari angkutan tersebut seperti apa? Penuhkah? Separuhkah? Atau seperti apa? Terus jenis kendaraan angkutan umum yang lewat di situ apa saja? Dan waktu tunggu kendaraan atau headway. Jadi Bapak kalau nunggu kendaraan udah lewat nih, terus datang kendaraan berikutnya ini berapa lama waktu tunggunya. Itu perlu dituangkan dalam dokumen andalan Bapak. Yang ketiga, kita masuk ke analisis bangkitan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi gunakan kaidah teknis transportasi menggunakan faktor trip rate ya, faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional, diharapkan gitu ya Pak ya. Jadi menggunakan faktor trip rate yang digunakan secara nasional. Jadi gimana nih bangkitannya dari suatu tempat yang seperti apa bangkitannya, terus tarikannya berapa kendaraan yang dibangkitkan, atau tarikan dari sebuah suatu tempat atau mall ataupun rumah sakit itu berapa aja. Itu perlu Bapak tulis dalam dokumen andalalin. Yang berikutnya, terus ada lagi Bapak Ibu sekarang harus menganalisis distribusi perjalanan, pemilihan modanya, terus pembebanan jaringan
jalannya itu seperti apa. Jadi ini kendaraan mau lewat mana, terus apa sih kendaraan yang digunakan untuk melewati kendaraan yang digunakan untuk orang tersebut melakukan perjalanan, terus lewat mana saja. Nah, di situ perlu Bapak tuangkan dalam dokumen. Setelah itu, setelah dibebankan, lakukanlah simulasi kinerja lalu lintas. Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu sekalian harus ada simulasi kinerja lalu lintas terhadap analisis dampak lalu lintas. Ini mencakup simulasi tanpa pembangunan. Pertama, jika nggak ada pembangunan gimana nih saat ini nih, kan udah kelihatan ya visi rasionya berapa, terus tadi ya kecepatannya berapa dan lain-lain, itu Bapak Ibu harus memahami. Nah, terus pada saat operasional seperti apa, Bapak Ibu harus mengetahui. Terus simulasi pada saat jam puncak. Jadi pada saat macet-macetnya itu pada jam-jam berapa saja Bapak Ibu harus mampu melihat dan menghitung berapa load factor, visi rasio, itu Bapak Ibu harus memahaminya ya. Nah, terus disimulasikan. Jangan lupa di Andalalin ini Bapak Ibu harus mensimulasikan selama 5 tahun ke depan, diprediksi itu minimal 5 tahun ke depan gimana sih kondisi lalu lintas yang akan terjadi, kenaikannya, kemacetan ini berarti visi rasionya ya. Seberapa banyak yang akan Bapak Ibu prediksi ya setelah 5 tahun operasional. Bagian ke-6 Bapak Ibu. Jadi bagian ke-6 Bapak Ibu harus mengisi dalam dokumen tersebut detail rekomendasi, rencana implementasi, terus penanganan dampak lalu lintasnya seperti apa, detail langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas ruas jalannya seperti apa, terus Bapak Ibu apakah harus menyediakan angkutan umum, terus bagaimana manajemen lalu lintas dan bagaimana kebutuhan lalu lintas tersebut, dan fasilitas parkir harus Bapak Ibu perhitungkan, terus akses keluar jalan masuk tuh harus Bapak Ibu perhitungkan, dan bongkar muat kendaraannya itu loh di posisi di mana Bapak Ibu harus menentukan, itu harus terdaftar pada dokumen. Terus sirkulasi keluar masuk kendaraan, fasilitas pejalan kaki, terus perlengkapan jalan dan sistem informasi lalu lintas itu perlu Bapak lampirkan di dalam dokumen Andalalin tersebut ya. Adapun yang ketujuh, Bapak Ibu harus ada menuliskan rincian tanggung jawab, misalkan tanggung jawab pemerintah pusat itu seperti apa, tanggung jawab pemerintah daerah, pengembang atau pembangunan dalam penanganan dampak lalu lintas itu seperti apa. Misalkan pembangunan zebra cross, ini tugas siapa nih akan dibebani, dicatat dalam rincian tanggung jawab tersebut di dokumen tersebut ya Pak. Ada nggak sekarang Bapak Ibu di dalam dokumen tersebut? Kalau belum, tolong dimasukkan. Terus ada pemasangan rambu, kira-kira mau disampaikan di mana? Makanya di sini, misalkan Bapak nanti udah sidang, forum Andalalin itu perlu mempertemukan antara barangkali nanti di jalan nasional, pemerintah pusat atau pemerintah daerah tergantung jalannya ya. Terus siapa nih, ada anggaran nggak di daerah? Kalau nggak ada ya berarti kan pengembangnya harus bertanggung jawab atas pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan tersebut. Nah itu yang ketujuh. Berikutnya yang ke-8, rencana pemantauan dan evaluasi. Nah kan udah sesuai nih rencana tanggung jawabnya. Nah saat pengaplikasian pembangunan dan lain-lain udah jadi, bener nggak dipasang? Nah jadi perlu adanya pemantauan terhadap implementasi rekomendasi penanganan atau pemantauan kinerja lalu lintas pada saat dibangun. Udah dipasang nih, datanglah nanti pemantaunya siapa, misalkan orang Disub ataupun dari kementerian datang untuk mengecek apakah rencana Andalalin atau konsekuensi dari pembangunan tersebut, misalnya perlengkapan jalannya dipasang apa tidak, itu perlu ada di dalam dokumen Andalalin. Yang 9 ini ya sebenarnya ada di bab pertama ya, gambaran umum lokasi yang dibangun, yang dikembangkan sesuai enggak dengan rencana tata ruang ya. Terus sertakan peta lokasi, kan enggak semua yang hadir di suatu forum Andalalin itu atau pas waktu Bapak sidang tahu di mana lokasinya. Jadi Bapak harus menyampaikan peta lokasi, terus kondisi fisik dan sarana prasarana yang ada di sekitar lokasi apa saja. Terus
Jangan lupa kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi itu seperti apa, harus Bapak sampaikan. Terus ada gambaran kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi. Terus nanti Bapak pas waktu melaksanakan paparan, nanti kita melihat ya Pak, ya biasanya yang dilihat adalah kualitas dan kelengkapan laporan, mulai dari tata bahasa pada saat penulisan dan di sini laporan Bapak Ibu menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan baku. Hindari ambiguitas atau kesalahan penulisan. Misalkan ada istilah-istilah transport, tolong diberikan penjelasan agar yang membaca dokumen Bapak itu semua orang paham. Ya, seperti itu. Atau nanti pas penjelasan Bapak jelaskan secara rinci. Terus konsisten data dan analisis. Jadi data yang diambil di lapangan harus sesuai dengan analisisnya. Jadi harus konsisten ya. Jadi diperiksa nih konsisten data dan hasil analisis antara bab per bab lah. Data yang disajikan harus mendukung kesimpulan rekomendasi. Jangan data yang seperti ini visi rasionya misalkannya tinggi, ternyata kesimpulannya beda. Contohnya misalkan visi rasio tinggi, maka rekomendasinya tidak perlu diradakan manajemen rekayasa lalu lintas. Itu kan sesuatu hal yang tidak konsisten antara data dengan kesimpulan. Nah, seperti itu contohnya ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Terus visualisasi datanya Bapak harus mudah dipahami lah. Jadi menggunakan grafik, tabel atau peta yang jelas dan mudah dibaca oleh orang lain untuk menyajikan data yang kompleks ya Pak Ibu sekalian. Terus lampirannya, jadi pastikan semua data mentah, perhitungan detail, gambar teknis, dan dokumen pendukung lainnya tercantum dalam lampiran dan terorganisir mudah untuk diakses, untuk dibaca lah ya. Terus nanti pada saat Bapak Ibu latihan praktek, nah ini nanti kan praktek nih, saya harap Bapak Ibu melakukan praktek dan berkata peer review lah dan self correction. Gimana sih Bapak Ibu cara penyampaiannya, nanti saya kasih form ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi aktivitasnya nanti Bapak Ibu akan dibagi beberapa kelompok kecil atau nanti paparan satu-satu bisa. Jadi setiap kelompok ini saling meninjau laporan yang telah Bapak Ibu susun. Fokus pada kelengkapan dan poin-poin sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2021 yang telah di atas ya, yang telah kita jelaskan tadi, dan kejelasan narasi dan konsisten data seperti biasa. Nah, setelah itu Bapak buat kelompok diskusi, Bapak Ibu sekalian, terus identifikasi nih bagian mana sih yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah nih pada dokumen Bapak Ibu. Berikan masukan pada dokumen Bapak Ibu nih yang konstruktif ya, yang sifatnya membangun. Kira-kira Pak kurang ini silahkan tambah, Pak kurang data simpang ini silahkan tambah. Nah setelah itu Bapak baca lagi setelah direview. Jadi saya minta Bapak Ibu setelah direview itu untuk membuat daftar perbaikan yang dilaporkan pada laporan Bapak Ibu sekalian ya, dibuat catatan. Nah, untuk berikutnya yang ketiga, bab 3 di sini adalah sesi praktek andalan. Jadi persiapan seminar andalan ini yang akan nanti dilaksanakan. Jadi persiapannya harus matang ya Bapak Ibu, akan menentukan keberhasilan presentasi Bapak Ibu sekalian. Jadi seminar ini merupakan simulasi dari proses persetujuan dokumen andalin yang dievaluasi oleh tim penilai. Nanti ada tim penilai yang dipimpin oleh dirjen atau yang diwakili atau kepala badan BPTD, kepala badan yang lingkup misalnya badan investasi dan lain-lain, tergantung ya Bapak Ibu, atau gubernur atau yang mewakili dan sesuai kewenangannya di bidang lalu lintas. Nah, gitu Bapak Ibu. Kenapa harus memahami bagaimana sih, kenapa harus diseminarkan dalam konteks Bapak Ibu diklat ini? Seminar ini berfungsi sebagai platform bagi Bapak Ibu untuk mempresentasikan gimana sih hasil analisis dampak lalu lintas yang Bapak Ibu susun dan mendapatkan umpan balik. Nah, ini maksudnya apa?
ini kesempatan untuk mendemonstrasikan bahwasanya bagaimana sih pemahaman Bapak Ibu terhadap proses andalalin dan kemampuan Bapak Ibu untuk menyajikan secara profesional gitu. Jadi hasil seminar ini dapat menjadi catatan dalam penerapan kompetensi Bapak Ibu nanti pada saat turun di lapangan secara langsung ya Bapak Ibu. Adapun ini belum nggak secara paten ya, mungkin ada perubahan atau seperti apa. Secara garis besar, struktur dan durasi presentasi yang efektif nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pemaparan secara ringkas namun informatif ya Bapak Ibu. Dari karena mengingat alokasi waktu dan seminar mungkin terbatas, jadi struktur yang disarankan, misalkan Bapak Ibu pertama pembukaan, jadi pada saat pembukaan ini bisa 5% sampai 10% waktunya lah. Perkenalan singkat tentang judul proyek, terus latar belakang tujuan dari andalalin dari proyek yang Bapak Ibu susun. Terus yang kedua adalah metodologi, ini ya 15% dari waktu Bapak Ibu ya. Jadi secara garis besar kajian Bapak Ibu ini yang digunakan ini tanpa masuk detail teknis, jadi belum teknis ya Bapak Ibu, jangan terlalu mendalam. Jadi metodenya seperti apa sih, fokus pendekatan yang diambil Bapak Ibu dalam melaksanakan andalalin itu seperti apa, seperti itu. Yang kedua ringkasan hasil. Nah disinilah waktu terbanyak atau 40%. Jadi Bapak Ibu harus menyajikan temuan dari kunci identifikasi lokasi, mulai dari perencanaan, permodelan transportasi, teknik pengumpulan dan pengolahan datanya, dan Bapak Ibu melakukan simulasi kinerja lalu lintas dan dampaknya seperti apa terhadap lalu lintas. Nah, fokus pada dampak signifikan ini yang teridentifikasi seperti apa di hasil analisis ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan poin keempat, Bapak Ibu merekomendasikan mitigasi dampak. Apa yang harus direkomendasikan nih? Bapak uraikan nih penanganan dampak lalu lintas yang telah Bapak Ibu susun, termasuk langkah-langkah mitigasi atau pihak-pihak yang bertanggung jawab itu siapa aja. Di sini Bapak akan dalam waktu 20% ini Bapak Ibu harap dijelaskan siapa saja yang terkait. Terus sebutkan rencana pemantauan dan evaluasi, rencananya kapan, terus siapa yang akan mengevaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu menyampaikan. Nah, yang terakhir sekitar 10 atau 15 menit Bapak menyampaikan simpulan poin-poin utama. Jadi ditegaskan kembali komitmen Bapak Ibu atau pihak-pihak pengembang ditanyakan lagi untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati pada saat sidang andalan ini sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan. Ada ya, pakai surat pernyataan kesanggupan tanda tangan materai, ada tuh di lampiran 3 kalau nggak salah, di PM 17 tahun 2021 ya, dibuka nanti PM-nya, ada di lampiran 3 PM 17 Peraturan Menteri Perhubungan ya, nomor 17 tahun 2021, seperti gitu. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan presentasi yang efektif. Apa sih presentasi yang efektif ini? Menggunakan template yang profesional, konsisten, terus ringkas. Slide presentasinya itu 1 slide per slide, menghindari waktu yang banyak dalam teks atau menggunakan poin-poin yang paragraf yang panjang. Bapak Ibu udah biasa lah ya dalam hal ini, cuman saya mengingatkan aja. Terus diutamakan grafik ya, grafis. Jadi pemanfaatan grafik, tabel, peta atau gambar-gambar yang jelas memvisualisasikan data yang Bapak Ibu ambil dan informasi kompleks. Pastikan semua visualnya itu mudah terbaca pada saat presentasi, dan pastinya kesesuaian slide pendukung dengan narasi yang Bapak Ibu sampaikan, bukan menggantikan penjelasan, menggantikan penjelasan Bapak. Jadi Bapak menyampaikan slide-nya terus menyampaikan sesuai dengan penjelasan Bapak, dan Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menjelaskan dengan komunikasi yang verbal yang baik, kejelasan volume Bapak, cara bicara yang jelas dan volume yang cukup agar audiensi itu dapat mendengar apa yang Bapak jelaskan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu harus percaya diri dalam menyampaikan materi yang Bapak sampaikan, namun tetap rendah hati, jangan merasa menggurui ataupun sombong ataupun paling tahu. Saya harap dihindari. Dan diharapkan Bapak Ibu menggunakan bahasa tubuh, kontak mata dengan audiens, postur tubuh yang tegak dan gestur tangan yang alami lah. Terus
Bapak Ibu harus mengatur manajemen waktu, latihlah Bapak Ibu presentasi secara berulang-ulang untuk memastikan durasi sesuai dengan poin yang penting yang perlu disampaikan. Ya, berikutnya Bapak Ibu harus mampu mengantisipasi pertanyaan pada saat diskusi. Jadi, ada yang namanya tim evaluasi penilai Andalalin itu akan mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam. Kira-kira Bapak Ibu ini paham nggak dan valid nggak laporan Bapak Ibu yang dilaporkan ini? Pertanyaan mungkin berkaitan dengan metodologi. Mengapa sih Bapak pakai metodologi itu? Mungkin ya, bagaimana data dikumpulkan, diolah, apa asumsi yang digunakan. Terus di bagian analisis Bapak mungkin nanti akan ditanya bagaimana Bapak Ibu sampai pada kesimpulan dampak tersebut. Terus apakah ada alternatif analisis lain? Mungkin Bapak Ibu sekalian akan ditanya seperti itu. Terus pada saat rekomendasi, seberapa efektif rekomendasi yang Bapak ajukan? Terus bagaimana implementasinya? Terus apa saja tantangan yang mungkin jika rekomendasi yang Bapak Ibu sampaikan itu dilaksanakan? Terus bagaimana sih regulasi kesesuaian dengan peraturan undang-undang terkait Andalalin tersebut? Nah, di sini saya memberikan strategi menjawab dalam pertanyaan tersebut. Saya harap Bapak Ibu dalam menanggapi pertanyaan Bapak Ibu, saya harap mendengar baik-baik, pastikan Bapak Ibu memahami pertanyaan sebelum menjawab. Jika perlu Bapak minta klarifikasi lagi, Pak boleh minta diulang tadi bagian yang mana ya? Oke. Atau kata-kata ini artinya apa? Jangan ragu, jangan malu untuk bertanya. Nah, terus Bapak Ibu harus menjawab berdasarkan data, selalu menggunakan referensi data, analisis dalam laporan Bapak Ibu sekalian yang ada. Terus Bapak Ibu harus jujur, jika ada hal yang belum Bapak Ibu ketahui, sampaikan dengan jujur, tawarkan untuk mencari informasi lebih lanjut. Baik Pak, nanti akan saya cari data lagi, saya mencari informasi lagi lebih lanjut, agar kesesuaian data ini lebih bagus. Nah, terus yang terakhir, Bapak Ibu harus profesional. Jadi jaga nada bicara Bapak Ibu, sikap yang Bapak Ibu harus mencerminkan sikap yang profesional. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu diharapkan latih praktik ya. Jadi praktik mock seminar atau feedback gitu. Jadi aktivitas Bapak Ibu akan melakukan presentasi singkat, misalkan 5 menit sampai 7 menit mengenai bagian inti laporan dari Andalalin Bapak Ibu ya. Diharapkan diulang lagi Mbak. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah ahli profesional ya, mungkin ini cuma sebatas pengetahuan saja ya Pak Ibu ya. Terus pada saat sesi tanya jawab nanti kita buat peserta lain tanya sebagai tim evaluasi dan mengajukan pertanyaan. Dan setelah itu, setelah siap presentasi tanya jawab, perlukan umpan balik konstruktif mengenai gimana nih kualitas presentasi nanti yang akan telah dilaksanakan, terus cara menjawab pertanyaan dan konten yang disajikan. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam materi penyusunan laporan dan persiapan seminar. Ya, ini adalah jembatan Bapak Ibu menuju seminar sebenarnya. Dengan persiapan yang matang, saya harapkan Bapak Ibu mampu menyusun laporan sesuai standar dan latihan presentasi yang efektif. Jadi Bapak Ibu akan siap menunjukkan kompetensi Bapak Ibu sebagai penyusun Andalalin. Terus berlatih, jangan ragu-ragu jika bertanya, dan apa yang kurang jelas itu bisa ditanyakan. Mungkin sekian dari saya. Oh ya, saya sampaikan Bapak Ibu ya, jadi ada form ini. Ada form untuk nanti checklist penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti saya buatkan checklist penilaian pemaparan diklat Andalalin. Jadi setiap Bapak Ibu nanti paparan, saya harap teman-teman mampu untuk menilai masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa menilai apa saja kekurangan, mulai dari struktur, terus kontennya sesuai apa tidak, terus teknik presentasinya sesuai atau tidak, nah dan kemampuan diskusi dan tanggung jawab sesuai atau tidak. Saya juga telah membuat di Google Form untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan
penilaian. Dalam melakukan penilaian saya sudah membuat juga. Jadi di sini kita bisa saling cross check ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu nanti akan menilai kemampuan diri Bapak. Nah, ini saya sudah buat checklist. Nanti Bapak Ibu tinggal milih saja. Di sini ada nama Bapak Ibu sekalian. Saya udah dapat nama Bapak Ibu. Ini pertama adalah nama penyampai presentasi ya Bapak Ibu. Terus nanti yang menilai adalah ini. Nah, ini kriterianya sudah saya siapkan. Ada poin 1 sampai 10 Bapak silahkan menilai teman-teman Bapak Ibu sekalian. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya Aji Setiawan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.